Hai, saya lanjutkan bab 31, bagian kedua. Poin yang ketiga adalah haiku tenan desu ka? Apakah itu haiku? Haiku itu adalah puisi Jepang. Kita akan belajar sedikit puisi Jepang yang berhubungan dengan musim. Berikutnya, ada percakapan. Saya bacakan saja ya, ada 3. Kyou wa haiku o benkyou shimasu. Ini ceritanya yang biru ini senseinya. Kemudian yang pink adalah contoh siswanya. Haiku te nan desu ka? Haiku itu apa? Lalu dijawablah, Nihon no shi desu. Jadi haiku itu adalah puisi yang berisi 17 suku kata 575. Ciri khasnya adalah menggunakan kata penanda musim. Jadi dia ada ciri tertentu yang menandakan musim. Nanti kita akan lihat berikutnya. Nah, ini silakan kalau di buku paket halaman 113 ada 4 haiku yang mewakili 4 musim yang ada di Jepang. Saya akan perdengarkan dulu, kemudian nanti saya akan bacakan artinya, ya. Yang pertama, 1、名月を取ってくれろと泣く子かな。 jadi bacanya dari sebelah kanan atas ke bawah, terus sampai ke tengah, baru terakhir adalah bagian kiri atas ke bawah. Jadi bacanya dari atas, bukan dari samping ya, dari atas bagian kanan ke bawah, begitu seterusnya. Kemudian kalian bisa melihat ada lingkaran ungu. Lingkaran ungu di nomor 1 itu ada Meigatsu atau sama dengan Kirei na Tsuki. Artinya adalah bulan yang cantik. Untuk penjelasannya saya akan bacakan. Bagi yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 114. Di situ ada penjelasan arti dari haiku tersebut. Untuk yang haiku pertama saya akan bacakan artinya. Artinya adalah anak-anak yang melihat bulan bersama orang tuanya menangis. Ambilkan bulan itu. Itu untuk yang nomor 1, ciri khasnya adalah bulan. Bulan yang cantik. Hai, yang nomor 2. 2、幾度も雪の深さを尋ねけり。 Hai, berikutnya yang nomor 2 yang ada di lingkaran ungu adalah Yuki. Yuki adalah salju. Nah, ini ciri-ciri musim apa ini kalau ketahuan nih salju? Untuk penjelasannya saya akan bacakan. Di luar hujan salju. Aku beberapa kali bertanya kepada orang yang ada bersamaku, sudah seberapa tinggikah saljunya? Sudah dapat poinnya? Ini bisa ditebak ciri-ciri dari musim apa. Hai. Yang ada, sebelum saya lanjutkan, yang ada di pojok kiri yang tidak tercetak tebal itu adalah nama penulis dari haiku, ya. Jadi nama penulisnya haiku untuk yang pertama itu namanya Kobayashi Isa. Sedangkan yang kedua adalah Masaoka Shiki. Kemudian yang nomor 3, penulis haikunya tertulis di paling kiri, Matsuo Basho Sangbang. 3、古池や河津飛び込む水の音。 Hai, untuk yang nomor 3, penjelasannya saya bacakan. Terdengar bunyi air ketika katak melompat ke dalam kolam tua di kejauhan. Untuk
petunjuknya adalah yang ada di lingkaran warna ungu, kawazu atau sama dengan kaeru. Kaeru itu katak. Katak biasanya ini di musim semi, ya. Yang tadi sudah ketemu, yang nomor 2 musim ciri khas di musim salju, nomor 3 musim semi. Nanti yang nomor 1 dan nomor 4 kita lihat dulu. Yongbang. 4、夏山や一足ずつに海見ゆる。 Penjelasan yang nomor 4. Apabila kita mendaki gunung di musim panas, setiap kita melangkah, maka terlihat laut di balik gunung. Ini sudah jelas, sesuai dengan artinya, ini ciri khas haiku di musim panas. Berarti kesimpulannya, yang nomor 1 itu untuk haiku musim gugur. 1 musim gugur, 2 musim dingin, 3 musim semi, 4 musim panas. Berikutnya ada tanya jawab. Contohnya saya perdengarkan. 古池屋って何ですか? 古池はインドネシア語でコラムtuaです。Ya wa partikel dalam bahasa Jepang klasik des. Hai. Ada refleksi materi pembelajaran yang kedua. Yang ketiga, istilah asing te nandesu ka? Ini digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang asing, seperti hal yang kita pelajari hari ini. Misalnya tadi apa? Haiku. Haiku te nandesu ka? Apa sih haiku? Seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah cara menjawabnya. Karena kita orang Indonesia, jadi minta penjelasan dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti tadi. Contohnya haiku wa Indonesia gode puisi des. Nah, contohnya seperti itu. Atau seperti kita lihat sebelumnya, saya putarkan slide sebelumnya. Furuike ya te nandesu ka? Ini bertanya, furuike itu apa sih? Kemudian contohnya adalah furuike itu dalam bahasa Indonesia kolam tua. Itu contoh kalimatnya. Selanjutnya ada kotobano benkyo. Kotobano benkyo ini tadi saya sudah berikan penjelasan di bagian yang pertama. Refleksi materi pembelajaran 1 di bagian yang pertama, berarti video sebelumnya. Ada kata benda, kata sifat na harusnya, dan kata sifat i. Perubahan ke dalam bentuk narimas. Bisa kalian lihat lagi untuk natsu, karena natsu itu termasuk kata benda, jadinya natsu nih. Kemudian kata sifat na, kirei des, jadinya kirei ni. Yang berbeda adalah kata sifat i. I-nya dicoret 1, diganti menjadi ku. Atsui des jadi atsuku narimas. Berikutnya ada latihan di halaman 116. Ini kalian diminta untuk mengisikan kata benda dan kata sifat. Ya. Silahkan saya perdengarkan, contohnya ada di nomor 1 yang sudah terisi. 1、インドネシアでは4月頃寒気になります。はい、2、 2、友達と教室の掃除をしました。教室はとてもきれいになりました。
3. 3、昨日たくさんお菓子を食べました。お腹が痛くなりました。Hai, terakhir Yongbang. 4、私は7月に12年生になりました。日本語の勉強は少し難しくなりました。でも、もっと面白くなりました。Hai. Berikutnya ada sakubung atau karangan di kaki Masho kedua dengan tema Watashi no Kuni no Kisatsu, musim yang ada di negara saya. Saya akan membacakan ada 5 kalimat. Kalimat yang pertama, Ima nihongo wa fuyu desu. Mainichi samui desu. Tokidoki yuki ga furimasu. 3月頃暖かくなります。そして春になります。Untuk penugasannya, nanti kalian akan membuat karangan seperti ini dengan musim sesuai di negara kita, di Indonesia. Silakan dicek Google Classroom-nya. Selanjutnya, terakhir Renshu Mondai, saya akan jelaskan cara pengerjaannya. Untuk yang nomor 1, pasangkan kata yang berhubungan. Silakan kalian isi sesuai dengan kaitannya apa dengan yang ada di tabel warna ungu. Ada 4 nomor. Kemudian yang nomor 2, kalian diminta untuk mengisi kata yang tepat ke dalam kalimat. Kata yang tepat ada di kolom bawahnya juga, yang warna ungu, tabel A sampai D. Yang nomor 3, memasukkan kalimat yang sesuai ke dalam percakapan. Silakan diisi. Yang terakhir, nomor 4, tuliskan sesuai keadaan musim di negaramu. Sesuaikan dengan negaranya masing-masing. Hai minasang, untuk bab 31 saya cukupkan sampai di sini. Kore de warimasu, arigatou gozaimashita.